Menyembuhkan kecanduan nafsu dan godaan. Membahas topik kecanduan seksual, kita semua harus berkomitmen pada kesucian dan kemurnian seksual, dan oleh karena itu kita harus berkomitmen untuk memerangi kekuatan jahat yang melibatkan nafsu. Topik terpenting ini perlu dibicarakan berulang-ulang, karena pada dasarnya kita tahu ini, nafsu membunuh cinta. Nafsu adalah musuh Allah dan umat manusia, karena Allah adalah kasih, dan Allah memanggil kita semua menjadi anak-anaknya. Kita hidup dalam masyarakat saat ini di mana terdapat penerimaan yang liberal dan penuh nafsu terhadap berbagai cara nafsu mengungkapkan dirinya di dunia kita. Salah satu dosa yang paling menyedihkan, yang telah dibahas dan disebutkan selama berabad-abad sebagai dosa pelecehan diri adalah masturbasi. Ini adalah hal yang menyimpang, dan melibatkan diri di luar ikatan suci ini, yaitu pernikahan suci. Ia terlibat dalam dunia percabulan yang pada dasarnya, manifestasi percabulan ini meliputi hubungan seksual dengan orang lain di luar nikah dan hubungan seksual dengan diri sendiri, onani, sangat membuat ketagihan dan merusak jiwa, bagian emosional hati dan diri seseorang, dan tubuh seseorang. Masturbasi bersifat destruktif karena dalam tindakan ini seseorang melacurkan diri, dan pada dasarnya melibatkan nafsu, karena sudah dijelaskan bahwa nafsu mencari nafsu terhadap orang lain dan untuk dinafsu, masturbasi pada prinsipnya mencakup terhadap diri sendiri. Tindakan ini menghasilkan penjara keegoisan dan egoisme yang pada dasarnya merupakan produk dari sifat kejatuhan kita. Kita diciptakan untuk berada dalam suatu hubungan dan untuk mengenal Allah dan misteri-misteri suci dan untuk terlibat dalam mencintai Allah dan mencintai sesama. Keegoisan kita perlu dihindari dan diatasi, dan tindakan masturbasi justru semakin menghasilkan keegoisan. Oleh karena itu sangat tidak berfungsi dan merusak, nafsu dan masturbasi berjalan beriringan. Orang sesat akan memilih untuk terlibat dalam dunia fantasi, bukan kenyataan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, nafsu adalah kecanduan terhadap intrik dan hal terlarang, dan manusia menjadi seperti binatang dan dia meniru setan daripada malaikat suci yang murni dan polos, setia kepada Allah dalam kerendahan hati dan kepatuhan mereka. Jadi sangat jelas bahwa ketenangan seksual mencakup tidak melakukan hubungan seks dengan diri sendiri dan tidak melakukan aktivitas seksual di luar pasangan, heteroseksual. Pandangan kekristenan tentang dosa masturbasi, yang selalu dianggap oleh para bapak gereja sebagai pelecehan diri, tidak hanya jelas tetapi juga telah dijelaskan selama bertahun-tahun dan berabad-abad. Hal ini dianggap, pertama dan terpenting, masturbasi, yaitu onanisme, tindakan bunuh diri fisik, emosional, dan spiritual. Kitab suci dengan sangat jelas mengarahkan kita semua untuk tidak hanya mempertimbangkan kemurnian dan kesucian seksual, namun juga menjelaskan sifat dari percabulan dan dosa, termasuk dosa masturbasi. Contoh ayat-ayat dalam kitab suci yang sangat penting saat kita membahas pemberantasan nafsu, khususnya nafsu birahi. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3-5, sebab inilah yang dikehendaki Allah, pengudusanmu, agar kamu menjauhi percabulan, agar kamu masing-masing mengetahui bagaimana menguasai alatnya sendiri, dalam pengudusan dan kehormatan, dan bukan dalam hawa nafsu, seperti orang-orang bukan Yahudi yang tidak mengetahui Allah. Dan kemudian, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku mohon kepadamu, sebagai pendatang dan pengembara, menjauhlah dari nafsu daging yang berperang melawan jiwa. Dan kemudian dalam Roma pasal 13 ayat 13-14, marilah kita berjalan sebagaimana mestinya seperti pada siang hari, tidak dalam pesta pora dan mabuk-mabukan, tidak dalam kecabulan dan hawa nafsu, tetapi mengenakan Tuhan Yesus Kristus dan tidak memperkenankan daging untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan selanjutnya, dalam Efesus pasal 3 ayat 12, tetapi percabulan dan segala kenajisan, janganlah satu kali pun disebut di antara kamu, karena sudah menjadi hal yang suci, tidak juga kenajisan, karena sungguh memalukan untuk membicarakan hal-hal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, apalagi melakukannya. Dan lagi di Roma pasal 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan jahat tubuhmu, kamu akan hidup. Menurut Injil Matius pasal 5 ayat 28-29, tetapi aku berkata kepadamu, siapapun yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya.
Dan jika mata kananmu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih bermanfaat bagimu jika salah satu anggota tubuhmu binasa dan bukan seluruh tubuhmu dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang terakhir, dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 21, sebab barang siapa memegang perintahku dan menaatinya, dialah yang mengasihi aku. Ketika berbicara tentang kenajisan seksual atau dosa percabulan, termasuk masturbasi, para bapak gereja yang suci telah mengangkat topik ini ke tingkat yang sangat tinggi. Kita perlu memperhatikan apa yang telah ditulis dan apa yang telah dijabarkan oleh orang-orang kudus di bidang ini, mengenai topik dosa seksual dan amoralitas. Hal ini sangat menyedihkan, bahwa kita telah mencapai suatu titik di mana sudah menjadi hal yang lumrah jika dosa khusus ini dibicarakan dengan begitu banyak penerimaan. Karena, seperti yang ditunjukkan oleh Santo Nikodemus, dosa tertentu berakar pada nafsu dan selalu mengandung komponen spiritual. Di dalam komponen spiritual tersebut terdapat banyak sekali kekuatan iblis yang diinvestasikan dalam kehancuran umat manusia. Di mana ada percabulan, termasuk tindakan masturbasi, di sana ada gerakan setan, yang menggoda dan mendorong perbuatan seksual yang salah, dimulai dengan dosa yang disebut oleh para bapak gereja sebagai pelecehan diri. Jadi mari kita lihat apa yang ditulis. Masturbasi adalah dosa yang sangat keji di mata Allah, sehingga karena perbuatan itu, dia membunuh Onan bin Yehuda bin Yakub, karena dialah orang pertama yang melakukan perbuatan tersebut di muka bumi. Oleh karena itu disebut juga onanisme, sebab kitab suci mengatakan dalam Kejadian pasal 38 ayat 10, dan perbuatannya, Onan, itu tampak jahat di hadapan Allah, oleh karena itu dia membunuhnya. Banyak guru berpendapat bahwa Allah sangat membenci para filsuf Yunani yang sombong itu sehingga dia membiarkan mereka dikuasai oleh dosa ini sebagai hukuman atas penyembahan berhala mereka karena, setelah mengenal Tuhan, mereka gagal memuliakan Dia sebagai Tuhan. Hal ini dapat disimpulkan dari apa yang Paulus katakan tentang mereka. Sebab itu, Allah juga membiarkan mereka melakukan kecemaran karena keinginan hatinya sendiri, untuk mencemarkan tubuh mereka sendiri. Roma pasal 1 ayat 24. Yang dimaksud dengan ungkapan, tubuh mereka sendiri di antara mereka sendiri, adalah masturbasi, di mana tubuh bertindak atas dirinya sendiri dan menderita akibat tindakannya sendiri. Masturbasi menyebabkan jiwa mempersembahkan kurban kepada iblis dengan benih tubuhnya. Juga, sama seperti aliran kebencian yang keluar dari tubuh dan, jika bisa disebut demikian, percampuran kesenangan hati dengan nafsu apapun, bisa dikatakan, merupakan pengorbanan yang kita persembahkan kepada iblis. Jadi mereka semua mendorong kita untuk mempertimbangkan dan terutama saudara-saudara muda untuk menjaga diri demi kasih Tuhan terhadap nafsu yang terkutuk ini. Jika nafsu daging berperang melawan Anda, maka perhatikan contoh orang-orang kudus, yang sering diserang dengan kejam dan karena anugerah mereka memperoleh kemampuan untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang diciptakan dan terutama untuk mengasihi Tuhan lebih dari diri sendiri. Sangat penting dalam perjuangan melawan nafsu dan godaan. Pertimbangkan bahwa tidak seorang pun akan dapat mengatasi, dan terutama dosa ini, yang seringkali terjadi tanpa pertolongan, dan bahwa pertolongan pada dasarnya dapat datang ketika kita memanfaatkan persekutuan para kudus, sebuah kenyataan dan misteri yang paling mendalam di dunia. Gereja yang suci, para anggota persekutuan itu belajar untuk mengakui ketidakberdayaan mereka terhadap nafsu dan mengandalkan satu sama lain untuk mendapatkan arus, untuk mengeluarkan nafsu dan godaan dari kegelapan, dan untuk memasukkan pengakuan dosa. Kita mempunyai kehidupan orang-orang kudus dan kenyataan bahwa mereka saat ini aktif dalam doa mereka dan bahwa mereka bersedia untuk berhubungan dengan kita. Semoga kita mengambil contoh kudus dari bapak-bapak gereja yang kudus lainnya sebagai contoh, dan semoga kita terus mencari, melalui doa, puasa, dan khususnya pengakuan dosa, kebutuhan akan kebebasan, dan untuk memperoleh kemurnian seksual sebagai anugerah yang pada dasarnya hanya dapat diperoleh melalui kasih karunia dan tindakan Roh Kudus. Dan marilah kita keluar dari kegelapan dan dengan sepenuh hati berkomitmen pada kekudusan, yang mencakup perkataan, perbuatan, dan pikiran kita. Dan semoga kita memperoleh penyesalan hati, yang merupakan unsur penting bagi Tuhan untuk memberikan absolusi dan pengampunan dosa-dosa kita dan untuk mencabut sumber-sumber yang kita gunakan untuk mencari jati diri, penghancuran dan pelecehan diri, terutama di bidang seksualitas kita.